Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Salah ding. Ria Ricis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 8 mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bu Husnul Rafia. Pertama anggotanya yaitu saya, Adistiani Larasati. Dan kedua Anita Eka Septiarini. Dan yang terakhir Gemma Widata Febrian. Di sini, bab materi yang akan kita bahas yaitu faktor pendorong dan menghambat kewirausahaan. Nah, submaterinya yaitu yang pertama, langkah-langkah keberhasilan kewirausahaan. Yang kedua, faktor pendorong keberhasilan wirausahawan. Dan yang ketiga, keuntungan dan kerugian wirausahawan. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu langkah-langkah keberhasilan kewirausahaan. Untuk menjadi wirausahawan yang sukses, seseorang harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas, serta kemampuan dan keberanian untuk menghadapi resiko, baik berupa resiko maupun resiko uang apabila ada kesiapan dalam menghadapi resiko. Sukses dalam berwirausaha tidak diperoleh secara tiba-tiba atau instan secara kebetulan, tetapi dengan penuh perencanaan, memiliki visi, misi, kerja keras, dan memiliki keberanian serta tanggung jawab. Nah, tahapan pembangunan kewirausahaan menurut Dan Steinhoff yang pertama yaitu memiliki visi dan tujuan usaha. Tentu penting ya, karena visi misi ini untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian berani mengambil resiko waktu dan uang. Tentu setiap kewirausahaan pasti mendatangkan resiko. Kemudian merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan. Ini merupakan inti dari kewirausahaan. Bekerja keras. Gak ada ya orang berwirausaha yang bermalas-malasan. Kemudian bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan. Karena setiap usaha pasti ada kegagalan dan kesuksesan. Kita harus siap untuk menghadapi semuanya dan harus bertanggung jawab pastinya. Kemudian membangun hubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan yang lainnya. Ini penting demi kelancaran. Oke, materi berikutnya akan disampaikan rekan saya, Anggita. Selanjutnya yaitu tentang faktor pendorong keberhasilan wirausahawan. Keberhasilan dalam berwirausaha dapat didorong oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, kemampuan dan kemauan, di mana faktor ini sangat mendorong keberhasilan wirausahawan. Karena tanpa adanya kemampuan dan dilengkapi dengan kemauan, maka tidak akan menjadikan seorang wirausahawan itu menjadi wirausahawan yang sukses. Kemudian faktor yang kedua yaitu tekad yang kuat dan kerja keras, di mana apabila wirausahawan tidak memiliki tekad yang kuat tetapi memiliki kemampuan untuk bekerja keras, tidak akan membuat wirausahawan menjadi sukses. Begitupun sebaliknya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu kesempatan dan peluang. Faktor yang keempat ada lokasi, di mana lokasi ini yang dimaksud yaitu lokasi yang strategis untuk menunjang wirausaha itu sendiri. Kemudian faktor yang kelima yaitu kualitas produk. Faktor yang keenam itu faktor keuangan. Faktor yang ketujuh yaitu organisasi, di mana faktor organisasi ini itu merupakan faktor pendorong yang sangat penting. Dan organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi yang harus berstruktur dengan baik. Kemudian faktor yang ke-8 yaitu faktor perencanaan. Faktor yang ke-9 yaitu faktor administrasi. Faktor yang ke-10 yaitu catatan bisnis. Serta faktor yang terakhir adalah hubungan dengan pemasok dan distributor. Maksudnya yaitu, jika produk dalam usaha sudah besar, maka peran pemasok bahan mentah menjadi bagian yang sangat penting, karena tanpa pemasok, produksi itu tidak akan berjalan lancar. Demikian pula dengan distributor. Jika usaha untuk memasarkan tidak langsung oleh produsen, karena melalui distributor, produk yang dihasilkan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Selanjutnya yang dibahas yaitu keuntungan dan kerugian wirausahawan. Seorang wirausahawan pastinya tidak akan jauh dari kata keuntungan dan kerugian, karena
kedua kata tersebut pastinya akan melekat pada seorang wirausahawan, karena seorang wirausahawan itu tidak akan pernah jauh dari kata keuntungan serta kerugian. Baik, mari kita bahas, yaitu yang pertama keuntungan. Keuntungan yang bisa dialami seorang wirausahawan yaitu pertama, keuntungan usaha milik sendiri. Yang kedua, memperoleh status dan kepuasan. Yang ketiga, tidak diperintah oleh orang lain. Yang keempat, berhak memilih usaha sendiri. Yang kelima, mempunyai kesempatan berjiwa sosial. Kemudian, kerugian yang bisa dialami oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, jam kerja panjang dan tidak pasti. Kedua, pendapatan tidak stabil. Yang ketiga, menanggung risiko. Yang keempat, belajar tidak ada akhirnya. Yang kelima, sering terlibat masalah keuangan. Ngomong-ngomong kewirausahaan, kita juga berwirausaha loh. Inti produk kita yuk. Terima kasih untuk rekan saya, Anggita. Jadi sekarang masuk ke produk kami. Jadi ini produk usaha kelompok 8. Produk kami adalah dessert box dan kami namakan Borahe Dish Box. Kenapa kita ambil nama Borahe di produk kami? Karena kami terinspirasi dari salah satu boy band asal Korea. Arti Borahe sendiri adalah I Purple You, yang artinya aku mencintai kamu sampai akhir, di mana unsur pelangi ada beberapa warna, dan ungu sebagai warna akhir yang nantinya diharapkan produk kami dapat dinikmati sampai akhir. Dan produk kami terbuat dari ubi ungu sebagai warna dasarnya. Produk kami terbuat dari ubi ungu yang mengandung banyak manfaat. Dan harganya untuk Borahe Dish Box sangat terjangkau, hanya 7.000 saja. Selanjutnya untuk detail isinya ada 4 layer. Yang paling bawah ada roti yang pastinya dari ubi ungu, kedua fla, ketiga roti lagi, dan terakhir krim vanilla plus keju. Dan nanti bisa dilihat atau diorder langsung di IG kami di entrepreneur_class_dessert box. Sekian dari kami. Jangan sekian dulu dong kak, kan kita udah bahas usaha kita tadi. Gak afdol dong kalau kita nggak review produknya secara langsung, biar no tipu-tipu gitu. Yuk kita lihat dulu review produknya. Check it out. Halo Eurobond, ini ada yang baru tapi bukan simpenan. Ini adalah Borahe Dish Box rasa ubi ungu. Packagingnya simple dan kokoh, jadi isiannya nggak goyang gitu seperti canda hubungan. Dan isiannya ada 4 layer, yaitu roti, fla, roti lagi, dan atasnya itu krim vanilla plus keju. Kejunya melimpah banget sih. Dan lapisannya juga nggak tipis kayak dompet kalian, canda bor. Dan langsung kita coba aja ya. Dilihat. Wah. Rotinya lembut seperti omonganku, dan krimnya creamy, manis, dan perpaduannya juga pas sih. So far ini recommended banget sih. Dan jujur ini juga murah banget, cuma 7.000 aja. Dan jangan lupa di order di IG-nya Entrepreneur Borahe Dessert Box. Nanti aku kasih screenshotnya. Dan selamat mencoba.